Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Koko Marlon, Kakak Gabriel dan juga Lause Hengce. Apa kabarnya hari ini? Tetap asik, istimewa, oh yeah! Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan semua baik. Puji Tuhan, kita semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama karena virus corona, tapi kasih setia Tuhan tetap baik untuk kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Mari kita nyanyikan dari awal. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus Engkau baik bagiku, karena dari semula Tuhan telah menjaga kita semua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku Katakan berarti. semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Tuhan Yesus telah menjadikan hidup kita berarti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan beribadah padamu pada ibadah sekolah minggu pagi ini. Berkati kami agar hati kami fokus padamu ya Tuhan. Dan juga berkati peralatan yang akan kami gunakan agar tidak mengganggu fokus kami selama ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus telah menjadikan hidup kita berarti, kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan teman-teman bersama dengan kakak-kakak yang ada di sini, kita semua telah menjadi anak-anak dari Bapak Abraham karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini yang mengatakan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
Koko Marlon, kakak Gabriel, Lause Hence, dan adik-adik yang ada di rumah, semua anak Abraham. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita dan sambil bertepuk tangan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Putar-putar. Pusing. Adik-adik pusing atau tidak? Pusing lah. Wah, pusing ya. Tapi mari kita tetap memuji Tuhan, bersuka cita. Nyanyi lagu apa lagi Koko Marlon? Dia harus makin bertambah. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan semangat. Kalau Tuhan makin bertambah, kita makin berkurang untuk berbuat dosa, tapi makin cinta Tuhan. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Kurang, kurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi dari awal. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Kurang, kurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman tentang Tuhan Yesus. Ya, firman hari ini akan disampaikan oleh Lause Yana. Dipersilakan kepada Lause Yana. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, Lause berharap adik-adik semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, ayo bagaimana posisi berdoanya? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami bisa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Betul sekali. 10 tulah, betul sekali ya. Nah, setelah terjadi 10 tulah di bangsa Mesir, akhirnya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yes,
Wow, sekitar 400 tahun loh bangsa Israel hidup di bangsa Mesir. Wow, hidup dengan penindasan. Akhirnya, wah, bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Yeay, begitu sangat bahagianya bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Dan betapa bahagianya orang Israel ketika mereka memulai perjalanan mereka meninggalkan Mesir. Ada ribuan orang loh, ada pria, wanita, anak laki-laki dan perempuan. Mereka semua membawa barang mereka masing-masing. Wow, mereka dipimpin oleh Musa, Harun, dan juga didampingi oleh saudarinya Miriam. Nah, mereka segera berjalan di padang gurun menuju ke tanah yang indah, yang subur, yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, ketika mereka bangun pagi, besok paginya mereka tidak perlu lagi mengumpulkan jerami, kemudian membuat batu bata untuk bangsa Mesir. Mereka tidak perlu lagi tunduk kepada Firaun. Sekarang mereka bebas melayani Tuhan, ya Allah nenek moyang mereka. Wah, aduh, kayaknya di luar panas sekali nih. Aduh, kayaknya Lause butuh topi dan juga payung nih. Aduh, tapi adik-adik, kalau dipikir-pikir, ya ini tidak sepanas di padang gurun ya. Ya, panas di padang gurun itu bisa sampai sekitar 60 derajat Celcius loh. Bukan cuman panas, ketika malam hari tiba-tiba itu bisa sangat dingin sekali sampai 0 derajat Celcius. Wah, inilah yang terjadi di bangsa Israel ketika mereka melewati padang gurun bersama dengan Musa dan Harun. Waduh, adik-adik, aduh, ini udaranya benar-benar sangat amat panas sekali di padang gurun. Waduh, nah, orang Israel berjalan setiap hari dan Allah menunjukkan kemana mereka harus pergi. Allah menuntun mereka. Allah menuntun perjalanan mereka dengan tiang awan di waktu siang sehingga mereka tidak kepanasan. Kemudian tiang api di malam hari sehingga itu bisa menerangi mereka dan mereka tidak kedinginan. Nah, tiang awan dan tiang api ini selalu berada bersama dengan bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun. Kapanpun tiang awan itu berhenti, maka bangsa Israel tahu bahwa Allah ingin mereka beristirahat dan mereka harus mendirikan tenda. Pada waktu awan itu bergerak, mereka juga tahu bahwa mereka pun harus segera membongkar tenda mereka dan mereka harus melakukan perjalanan kembali. Nah, jadi adik-adik, tiang awan dan tiang api ini adalah penuntun mereka. Nah, adik-adik, tiang awan dan tiang api ini luar biasa ya. Ini mengingatkan mereka bahwa Allah selalu melindungi mereka, menuntun mereka dalam perjalanan bangsa Israel. Allah tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Allah memimpin mereka supaya mereka bisa selamat sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak ya, ketika bangsa Israel melihat ya betapa besarnya perbuatan Allah, penyertaan Allah dan belas kasihan Allah kepada mereka, mereka akhirnya tahu bahwa Allah selalu hadir dan memimpin perjalanan mereka. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita, ucapan syukur. Mereka memuji Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Seperti halnya Tuhan menuntun bangsa Israel, Tuhan juga menuntun kita, hidup kita, ya. Allah begitu mengasihi kita semuanya. Dia memelihara hidup kita dalam keadaan susah, sedih, marah, takut, kecewa. Ingatlah adik-adik ya,
ada Tuhan yang selalu menguatkan kita, menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Ingat ya adik-adik ya, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Nah, itu adalah janji Allah bagi kita semua anak-anaknya. Jadi nggak boleh takut lagi, nggak boleh sedih lagi. Ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita semua. Nah, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang selalu menguatkan kami. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai, menolong kami. Dan terima kasih Tuhan untuk janji-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa meyakini akan hal itu, dan biar itu menguatkan iman kami Tuhan untuk percaya Engkau, lebih taat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua yang mendengarnya diberkati dan nama-Mu saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Bye. Ya, amin untuk firman-Nya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan kepada orang tua dalam bentuk amplop. Sambil menjalankan persembahan, kita kembali menyanyikan pujian Semua Baik. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh hati, karena Tuhan telah menetapkan semua baik dan Tuhan telah merancangkan semuanya dengan baik. Mari kita puji Dia. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus telah menjadikan hidup kita berarti. Sebelum Lausa Hence berdoa, ada pengumuman terlebih dahulu. Nah teman-teman, minggu depan tanggal 28 Maret tahun 2021, nah kita sudah mulai ibadah sekolah minggu secara onsite atau beribadah di gereja. Jadi teman-teman harap ingat dan memberitahukan kepada orang tua bahwa nanti minggu depan jam 10 pagi ibadah di gereja. Jangan lupa minta tolong Om Iwan untuk menjemput teman-teman.
Nomor teleponnya ada di bawah sini nih. Ya, yang ini ya. Nah, ini nomor HP-nya. Telepon Om Iwan. Minta tolong Om Iwan untuk menjemput teman-teman semuanya. Puji Tuhan, itulah pengumumannya. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi orang tua kami, bagi kami semua. Sehingga kami bisa memberikan persembahan. Dan kami berdoa, Tuhan terus memberkati papa mama kami dalam pekerjaan, dalam usaha yang ada. Tuhan juga berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi papa mama, bagi kami semua. Bahkan untuk Koko, untuk adik-adik, bahkan semua yang ada di rumah kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Dan khususnya firman Tuhan, puji-pujian yang kami sudah bawakan, kami sudah dengar, kiranya itu membawa kami untuk kami tetap meyakini dan percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami hidup makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan rencana ibadah minggu depan secara onsite dan ibadah tatap muka di GKKK Palopo pada jam 10 pagi. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dengan kami meyakini penyertaan, penjagaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah. Shalom, saya akan menyebutkan 10 tulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar kepada ternak. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Tulah kesembilan, gelap gulita. Tulah yang ke-10 diberitahukan. 10 tulah. 1. Air menjadi darah. 2. Katak. 3. Nyamuk. 4. Lalat pikat. 5. Penyakit sampar. 6. Barah yang tidak dapat disembuhkan. 7. Hujan es. 8. Belalang. 9. Gelap gulita. 10. Anak-anak sulung mati. 10 tulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ke-10, kematian anak sulung. Shalom, saya akan menyebutkan 10 tulah. Tulah pertama, air menjadi darah, dan tulah kedua katak. Tulah ketiga nyamuk. Tulah keempat lalat pikat, dan tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam barah. Tulah ketujuh hujan es. Tulah ke-8 belalang, dan tulah ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 diberitahukan. 10 tulah. 1. Air menjadi darah. 2. Katak. 3. Nyamuk. 4. Lalat pikat. 5. Penyakit sampar pada ternak. 6. Bara yang tidak dapat disembuhkan. 7. Hujan es. 8. Belalang. 9. Gelap gulita. 10. Anak-anak sulung mati.